Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi pada e-learning, yang beranggotakan Matrio Syukur Satria, Clara Septia Rahma, Miftahun Nisa Anggina, Nesya Hisratul Askia, Tasya Ramadhani Okta, dan Ramadhani. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang pertama, Matrio. Baik, saya akan menjelaskan materi pembahasan. Yang pertama, pengertian e-learning. Yang kedua, tujuan dan manfaat e-learning. Yang ketiga, fungsi e-learning. Yang keempat, e-learning dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang keenam, pengembangan metode e-learning dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian e-learning. Secara sederhana, e-learning dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi seperti internet, intranet, ekstranet, dan multimedia seperti grafis, audio, video, dan sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antar pengajar, guru atau dosen, dan pembelajar, siswa atau mahasiswa. E-learning adalah proses pembelajaran yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan yang pertama, yaitu tujuan e-learning. Meningkatkan kualitas belajar pembelajaran, mengubah budaya mengajar pengajar, mengubah belajar pembelajaran yang pasif kepada budaya belajar yang aktif, dan memperluas basis dan kesempatan belajar oleh masyarakat. Manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran melalui e-learning yang pertama yaitu perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran dan pengajar. Yang kedua, perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan. Yang ketiga, terjadinya materi pembelajaran di materi elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Clara, yaitu yang keempat, pengayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Yang kelima, menciptakan kompetitif positioning dan meningkatkan brand image. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepuasan pembelajar serta kualitas pelayanan. Yang ketujuh, mengurangi biaya operasi dan meningkatkan pendapatan. Dan yang kedelapan, interaktivitas pembelajar meningkat karena tidak ada batasan waktu untuk belajar. Selanjutnya yaitu fungsi e-learning. Satu, suplemen atau tambahan. Apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Yang kedua, komplemen atau pelengkap. Apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Yang ketiga, substitusi pengganti. Cara mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. E-learning dan aplikasinya dalam pendidikan. E-learning merupakan pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat
menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang belajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu kelebihan dari e-learning. Yang pertama, tersedianya fasilitas moderating, di mana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Yang kedua, dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan dalam komputer. Yang keempat, dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Yang kelima, dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Yang keenam, berubahnya peran mahasiswa dari biasanya pasif menjadi aktif. 7. Relatif lebih efisien, misalnya bagi mereka yang tidak jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Kekurangan dari e-learning yaitu kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya, mendorong adanya aspek bisnis atau komersial. Proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Selanjutnya yaitu kekurangan e-learning. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang kedua, tidak semua orang mau menggunakan e-learning sebagai media belajar. Yang ketiga, SDM yang sangat terbatas sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Pengembangan metode e-learning dalam pendidikan. Ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enabled course. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.